lahirnya bed rest nama benar. Total lima kalau tadi mertuanya total. Itu ya nggak mungkin lahir normal di sesar. Dua-duanya itu semuanya. Yang pertama di sesar, ya tak heran. Terus keluar di sesar, dioperasi, biungnya diangkat. Alhamdulillah. Kan anak kedua nggak itu bisa normal deh. Nah, yang orang yang anak laki ini nggak sih? Bukan ya manusia kumahnya. Anak kedua itu disalahkan baru dicarikan orang ke dokter. Anak kedua dipaksakan. Iya. Harusnya dress. Karena 2 tahun, kuluna 4 tahun ya. Oh, rekomendasinya 4 tahun. 4 tahun. Harusnya. Ini 2 tahun kesayang nih. Karena terlalu menginginkan anak. Ini Pak orang. Ya. Itu setelah waktu ngandung anak pertama itu nikah tahun berapa? Saya nikah tahun 2009. 2009. Atur sama anak pertama itu pada nama SMP. SMP kalau ada ya. Kalau ada. SMP. 29 kan? Sekarang 10, 11, 12. Udah berapa tahun lah itu kan? SMP lah saya. Cuma 13, 14 saya. Ya umur 12. Ya minimal pas sampai SMP lah umur 13 tahun lah anak. Kan mereka 2009. Jadi kegiatan aja nak, kau tetap kerja di KUA sambil tani aja. Emang tani mah saya tahu bukan hari usaha mah nomor 2 sih sebenarnya mah. Tani itu selingan ya. Hobi. Hobi. Jadi batur di masyarakat di sekitarnya kadang ngalu orang pusing gitu ya. Nah, biasa kalau lembur apa esok kepo teh lo bahasa kepo mah. Iya. Nah, sawah bagus tuh. Jadi kontinu pare gitu. Emang dominan namun di daerah urang eta petani itu cenderung berpadi. Karena males. Iya. Padi itu males. Sama sih seperti di daerah urang gitu ya. Ada Simangu gitu ya di tempat mertua. Itu kebanyakan padi kan. Nah, itu bulan-bulan akhirnya nih ya. Padi. Semuanya lagi garap nih. Nanti tanam bareng, panen bareng. Nah, di situ pas panennya yang paling ribet. Soalnya kan teu aya nu bisa diajak. Kan barengan kan. Makanya kadang petani sekarang itu nggak ada komunitas, nggak ada guyup. Kalau petani orang dulu itu ketika kita tandur, istilah tandurnya ketika tandur ayo barengan sawah saheula. Kita sawah betul deui, kita betul deui. Sekarang makan heula-heulanya. Iya. Nah, terus kenapa saya katakan bahwasanya petani padi itu orang malas? Karena satu, mereka itu ketika tandur, setelah tandur pokoknya dari apa istilahnya, dari apa namanya itu masa penanaman deh ya, tandur, tanam, habis tanam tinggal. Mungkin datang deui eta pas ngoyos di Korea tinggal deui kamu datang geus panen. Paling selama ngoyos pupuk sama itu paling ya datang oredan balik paling Korea paling nyemprot itu doang, malas. Tapi kalau mertua saya nih Kang ya, makanya kan tadinya pengusaha, sekarang dia fokus di pertanian. Dia budidaya sekarang itu selain di padi, dia budidaya lada juga, lada, cikur, dan buah-buahan juga sama gitu kan. Jadi semua sektor pertanian dia pegang. Jadi ada selang-seling waktunya. Jadi kalau misalkan setelah masa penanaman kan ada masa tenggangnya. Ya dia lari ke kebun ya, perkebunan ladanya, atau enggak ke buah cikur gitu kan. Kemudian ke ini juga apa buah-buahan kayak buah nanas kayak gitu kan, jeruk dan sebagainya. Terus terang saya juga awalnya ngerti kan nyawah gitu ya, karena saya posisi kan asli di Pulau Sari di Menes itu ya. Sama sekali belum tahu nungarana kebon, tanan, tandur, ngoyos gitu. Babut. Ya, pokoknya ngeblank benar-benar. Cuman ketika saya fokus tinggal di Cimanggu itu ya akhirnya saya ikut-ikutan, ikut mertua cara
menggarap sawah gitu ya, mulai di bersih-bersih gitu kan sawah, terus pengairan, pembinihan dan pemupukan dan sebagainya. Di situ akhirnya. Dan memang kecenderungan masyarakat itu kan lebih senang karena padi ya. Jadi semuanya padi. Nah, cuman yang masih ini kan kita itu ketika harga panen, harga akan murah, benar gitu kan. Ini yang menurut saya kasihan untuk para petani sebenarnya kan. Sudah musiman, ketika sudah musim panen semuanya harga jadi banyak murah gitu kan. Tapi ketika nggak ada, harga mahal kayak gitu. Tapi harga beras tetap mahal kayak gitu. Cuman kalau dipikir-pikir memang hampir semua sektor, nggak cuma tadi ya, hampir semua sektor yang namanya buah-buahan ketika sedang panen banyak ya pasti murah gitu kan. Emang kayak gitu. Jadi meningkatnya permintaan otomatis akan menjadi harga mahal kayak gitu. Yang gagal panen gitu ya. Jadi konteks di saya mah kita kebanyakan sawah-sawahnya itu bukan sawah pribadi, sawah Jakarta, disambut tadinya disambutnya. Itu hanya mengelola doang ya, tanpa hak milik. Terus kadang mereka nanam itu bukan memang benar-benar tani, pengen maju harus punya anu. Mereka hanya cukup buat makan. Terus kedua, lamun bahasa kata Sunda apa? Pananggalan hutang. Pananggalan hutang. Apa pananggalan hutang? Ayo ya, tukang tangkulak pabrik ya. Jadi ketika nyawa bisa nyokot ya, alasan nyokot pupuk, nyokot ongkosan di sana. Ya, kalau bahasa itu mah yarnen ya, bayar panen. Pas geus panen eta molog deui. Murah lagi. Murah ieu. Anu harga geus mah harga gabah itu lagi turun. Karena dia punya hutang tambah turun lagi. Umpamanya pasaran sekilo 3.800. Karena dia punya hutang dari 3.800 paling jauh 3.500. Hilang 300. Kalau 300 perak eta lamun dikalikan 1 ton mesti luas teh. Lumayan sebetulnya. Lumayan. Untuk menggantikan biaya pupuknya kayak gitu. Karena dianya itu punya utang, waduh. Saya terus sampaikan, saya itu pertama saya lulus kuliah gitu kan ya. Saya kan diwariskan panggilan padi ku orang tua. Tadi nama buruhnya, nggak diolah, jadi hanya buruh gitu. Lanjut, emang hari ke kawam atau selebat hari ke kawam. Burung abi emang dididik di alit eta ku abah eta geus tani gitu ya. Jadi hobi tani itu terus gitu. Saya nginjem kebang itu 100 juta itu saya. Kebang untuk mulai pertanian itu. Jadi wilayah-wilayah sawah anu didinya direbut ke saya. Ada ya nih. Pinjem pupuk pinjeman, beras pinjeman, ongkos pinjeman ya. Memang 1 tahun 2 tahun alhamdulillah berjalan ya kan. Aya memang gabah neta diolah ke saya sorangan dijadikan beras. Ini sabulan bae eta abdi ka Jakarta ngirim beras eta. Mau dalam jangka 1 bulan tuh habis 10 ton mah itu. Untuk pengiriman beras itu ya untuk ke Jakarta. Lambat pas hujan aku terus menerus tah. Hujan terus menerus tanya. Menang gabah ge urang patuh opat. Ajur teman. Terus ieu ge pabrik-pabrik besar anu tangkuk besar nya anu gaduna tah, anu gadobolan, anu gaduna tah ngering itu ya. Ngering. Eta alalin mun tau dah. Hancur saya. Karena hutang 2 ribu di petani saya. Di petani ke saya tah. Ada bangsa 30 juta nih. Yang di luar sampai sekarang. Di penta ya hiji mana geus teh nyawa deui sawah batur dari coba. Terus anaknya Pak, mangga bae Pak cenah abdi mah geus nyanakeun beunteut teh. Bingung urang ari jeung jelema. Nah, jadi penjing dengan titih doang gitu ya, ibaratna gitu. Yang putih mah apa belakang enak. Itu cembo. Ieu mobil ya. Motor bodong atuh mana urang. Ya. Lajun mah anu 30 aja sampai keluar itu kita. Terus gitu bae. Ya. Ya emang resiko usaha yang kayak gitu kan. Orang mengeluarkan modal, salah. Orang keluar modal ya resikonya kayak gitu. Selama 4 tahun mau kereta bener kan eta? Ya orang ya berkah namanya sana aja. Oh si kali nama karena dia menang utang-utang ya.
ya bubuk mah gitu sang kanggo keluarga alhamdulillah gitu nya sanes kolot gitu nya jadi benar-benar berdikari orang ngabangun iman nyalira gitu nya alhamdulillah kena usaha eta gitu orang penajan 2 hari bangkrut istilahnya uang 30 juta dari masih masyarakat tapi ada satu kebanggaan aya udina imah gitu orang hasil lah ya walaupun duit eta gitu di luar gitu ya udah ngutang bank lunas gitu alhamdulillah gitu eta tuh nggak kenang-kenangan imah ngajo bro gitu kan artinya jauhkan anak pemajikan pemajikan lagi tuh alhamdulillah kita bersyukur aja ya iya nah laju ya pengiriman sekarang berjalan baik ya. Baik gilingan tetap masih jalan ya? Masih ya cuma biasa aja gitu kan ada kapasitas ngagiling per hari berapa? Saya per hari waktu masih ada permintaan dari Jakarta ya per hari itu saya bisa ngangkut 2 ton 2 ton per hari itu dengan harga per kilo? Dengan harga per kilo waktu itu masih 8.750 8.750 pokoknya waktu harga per 25 kilo itu beras itu masih harga 175 belum sampai sekarang 250 iya betul. Itu masih harga beras dari 125 sampai 175 yang 25 kilo itu per karung 25 kilo tapi kemarin saya bonteng ya bonteng kurus ya alhamdulillah itu modal 13 juta saya waktu itu kabalik kena eta 25 juta ya 25 juta? Dari berapa hektar? Setengah hektar dari lahan setengah hektar dengan modal 13 juta mendapat uang 25 juta waktu itu keuntungan 25 juta kotor terus itu? Itu 25 pokoknya kotor lah itu 25 kotor, juta itu. Tinggal dipotong dengan modal lah ya yang 13 juta itu saya nyoba tapi alhamdulillah intinya karena yang tadinya masyarakat eta karena parebe ningali bonteng saya eta karena kan batu-batu bonteng ngalah sekali 2 kali kan beureum ya kan terus gitu geus paeh bae kitu tai buahan deh saya sampai nyewa dari orang pendamping pertanian menteri pertanian lah belum menteri teh nya menteri pendamping saya sampai nyewa kemarin waktu namanya hanya untuk meracik obatan naon eta 3 bulan saya bayar eta pendampingan eta per bulan per hari tuh saya dibayar itu 80.000 per hari jadi 1 hari habis ini pokoknya dia naker dari nol itu kan dari mulai pembibitan pokoknya dari penggarapan lahan dimulsaan terus di tanaman ya pakai hajir ini sampai berapa habis dipetik terus dicor pakai apa obat-obatnya diracik pakai apa itu kekuatan 4 bulan itu Pak seberat ton ya 60 ton itu 1 kali tanam berapa kali panen ya Pak? timun kan umurnya cuma 28 hari 1 bulan itu sekali panen saya panen pertama itu 7 kintal sekali panen terus setiap 2 hari sekali itu panen lagi sampai 3 bulan kan berarti 3 kali panen? Enggak, kalau udah 3 bulan puluhan kali seminggu tiap 2 hari sekali 1 kali sampai 3 bulan total keseluruhan dari panen itu berapa kilo? Kalau keseluruhan ya itu bisa mencapai 10 tonan waktu itu 10 tonan? 10 ton waktu itu harga timun itu waktu masih 2.500 di bawah 10 udah 2.500 ya masih tinggi ya Bang ya? Saya enakin terus sore jadi anu datang itu langsung tertulak atas panegang itu yang ditanam timun sayur ya? Timun sayur nggak nyoba timun biji kan? Itu timun sayur tuh kalau nggak salah bandana yang putih ya. Jadi di alatnya itu yang buat restoran yang masih berbulu kan lari sidik gitu tuh buat sayuran masih rangu gitu ya. Nah kalau di selatan itu kan sekarang dia lagi booming timun yang diambil bijinya itu kan? Bonteng bukan bonteng biasa cuman dia emang bentuknya lebih besar yang diambil itu ya cuman bijinya doang jadi si buahnya mah dibuang jika belewah gitu
Dan harga jualnya juga katanya mahal kan. Coba yang terang Itu harga per kilonya hampir 600.000. Kemarin itu harga tertinggi 750.000 karena per kilo. Karena timun mah enaknya kita cepat panen, cuma 1 bulan. 1 bulan. Kemarin bulan puasa kemarin aja timun suri kan pusatnya buat tekuan lama di orang itu dirocek itu gagal panen Kak tahun kemarin, bulan lebaran kemarin. Iya, lebaran kemarin Gagal panen semuanya itu, jadi daun ngumpuk baragus buah mata ayah. Laju kan pula anu biasa dirocek eta lompat ke saya. Saya malah 4 kotak itu yang setengah hektar itu ya. Alhamdulillah kemarin itu dapat berapa ton, pokoknya saya dapat uang 13 juta itu dari buat tempuan 13 juta sore lah ya. Modal 7 juta itu. Kembali 13 juta 13 juta motor ya 13 walaupun cuma untung 3 juta 4 juta tapi kan umur kan sabulan ya. Iya lumayan, jadi kalau lebih cepat ya dari masa tanam ke masa panen gitu kan tulang intinya. Iya. Cuman kalau ini dapat informasi dari petani timun yang diambil bijinya eta perawatan sulit kan, karena kan sistemnya sistem perkawinan. Eta Sulit. Jadi antara si kembang buah timun perempuan dan laki-lakinya itu dikawinkan. Jadi akhirnya yang bakal jadi buahnya itu yang ceweknya itu. Yang bakal berbuah gitu kan, sehingga yang diambil itu cuma bijinya doang gitu. Dan itu pun untuk dapat 1 kilo kan mungkin banyak ya, berapa banyak timun gitu kan. Atau susah kalau kita sistem saring mah ya. Sebenarnya sih yang namanya timunan nggak buat tengkuan tah, nggak buat teng lalap, semangka, melon, pokoknya mah yang satu dulur spesies lah ya. Spesies berapa itu tentunya kalau mau berhasil kawin semua dikawin karena dan emang sekarang juga banyaknya ke bijinya kan, semangka kemarin terus melon juga gitu kan, timun udah kemarin. Jadi masyarakat di selatan itu karena memang sudah dikontrak kan sama PT lah perusahaan, jadi perusahaan yang menyediakan bibit, mereka yang mengolah, dan PT itu juga yang membeli gitu kan. Jadi spesifikasinya sudah dijelaskan sama PT harus seperti itu gitu kan, dan dijualnya pun harus ke mereka sendiri. Kesel itu, ngambil itu kesel emang. Sebenarnya mah kabeh timunan kalau memang satu heuleur eta hayang berbuah kabeh terus berhasil sadayana memang kudu kawinkan timun suri eta karena orang tadi itu orang malas. Jadi yang penting asal jadinya saheuleur bontengkuan eta teu jadi buah kabeh. Lamun memang dengan setengah hektar itu bisa mencapai sekian ton puluhan itu bisa, asal satu heuleur eta jadi buah kabeh atau diambil satu heuleur itu yang aturannya 20 kembang atau 20 pentil ya, jadi 10 aja supaya rantan ya bisa. Kan kalau mana kan kemarin dirocek daun bagus, tangkal bagus, kembang bagus itu jadi buah. Karena tadi ya kurang pembuahan itu. Biasanya kan di orang mah alami, karena kan di saya tuh kupu-kupu biasanya sendiri. Jadi kalau bahan mata kalau kumanannya jadi loba berbuah. Makanya cek saya analisis ya kemarin dirocek ya. Makanya kuari sebenarnya mah petani itu pemerintah kudu membatasi kimia misalnya. Betul. Penyemprotan kimia. Karena naon? Ya tadi akhirnya urang manggis malas ngawin ke laju disemprot ku kimia. Otomatis kupu-kupu atau hewan-hewan anu biasa awon atau nanti ngaranna tuh yang buat madu itu kan. Biasanya ngawin ke parae. Atuh urang petani nambung ngawin ke kembang atau enggak jadi daun kabeh. Ya emang sih kan, jadi hampir semua sektor pertanian sekarang itu untuk pemupukan menggunakan kimia ya. Sebetulnya organik tentu lebih baik lah ya. Cuman memang dari hasil panen lambat lah ya. Tidak seperti kimia yang bisa
menjelang beberapa bulan bisa langsung panen gitu kan. Kalau untuk kimia, untuk apa namanya organik gitu kan waktu yang jangka waktunya lebih panjang kayak gitu. Terus perawatannya juga lebih ekstra ketimbang, karena ya mau nggak mau kalau misalkan pertanian yang ini pakai organik, yang ini pakai kimia lebih kencang, otomatis sama pindah ke yang organik kayak gitu. Kecuali mungkin kalau semuanya pakai organik gitu kan. Kalau sekarang kan mereka para petani itu pak kuat gitu, pak kuat obat supaya hama leungit gitu kan. Nuyu kuat di rumah, pindah ke rumah kayak dibating lebih kuat gitu. Karena kan yang namanya organik mah dia mah nggak membunuh, mana mengusir. Iya. Tapi gerharita nanam parenya. Eta cakuli pun diberi pengker imah di mana? Di pengker imah itu sawah mutlak katanya. Ternyata sadaya terus saya diberi tak. Duh cak orang. Cak diberi kan tempat kurang ya cak orang. Kumaha ya orang mikiran banyak mungkin yang itu cuma iseng-iseng saya ngayut apa di YouTube apa gitu ya, cara-cara alami sampai karena klinik kebiasaan orang dulu kumaha kali kebel kumaha sampai saya pakai, tapi yang percaya nggak percaya saya orang dulu belajar di YouTube katanya satu, kita itu bangun tidur ngelilingkan pare tapi ulah sibuk tuh udang sare gitu, ulah mandi gitu nya langsung lupa turun ke sawah sambil baca selawat katanya. Eta ternyata dari segi ilmiahna jadi berita kesang orang teh nempel di jadi aroma eta nempel. Jadi secara tidak langsung membuat si burit eta aduang si jelema aya bae. Aya bae, itu yang pertama. Terus yang kedua emang agak jorok kayaknya orang. Air kencing orang saya turun di botol aqua. Dicampur dengan cangkang jengkol. Nambah bau ya. Bau eta. Eta saya di fermentasi itu 24 jam 3 hari lebih bagus itu. Eta alhamdulillah Kang. Eta pagawe kayu di naon sih geus jamanya pagawe semprotkeun. Nyen naon yang geus semprotkeun meureun kieu jeung geus bau pusing bau jengkol sang geus kurang teh. Pas sama orang di pinggir jalan kan. Eta nu lewat suwi bau hancur bau jengkol emang ciki urang teh banyak. Jeng sampai abdi ngumpah di pasar eta cangkang jengkol kumpulkeun ka orang-orang di peser. Eta si jangkang jengkolna eta dibubuk di kumaha? Dibebek ku teh ya. Dibebek. Dihaluskan ya. Dihaluskan ya. Jeung ciki urang dicampurin ka dinya yang daun gedang itu. Aduh, kan bau kan. Eta presentasinya berapa persen namanya eta? Pokoknya nama lamun ukuran kan saya kan pakai semprotan 16 liter tuh ya. Jadi itu minimal 2 gelas aqua lah. Air kencing. Apa? Kalau itunya mah ya kencingnya satu ya. Botol serat itu ya yang 800 ml tanggung ya. Ke situ kan. Kalau ininya mah diratik satu cat yang gede itu yang berapa kilo tuh yang 25 kilo. Airnya segitu, air kencing air botol apa namanya cangkang jengkol sebanyak-banyaknya lah. Kita dihaluskan dan kita diambil ya ininya apa airnya aja ya. Air si air jengkol itu. Air jengkol diambil udah fermentasi. Pokoknya airnya sebanyak satu itu aja 25 kilo. Itu pakai daun pepaya. Pakai daun pepaya juga. Daun pepaya kumaha eta? Dihaluskan enggak sama? Diaduk diambil patinya doang gitu ya. Patinya aja gitu. Dia lebih bagus 3 hari bagus dinyerap. Kan di air apa biasa disaring kan, diambil aja. Nanti kita 16 liter yang semprotan eta kita cukup 2 gelas aqua aja. Eta fermentasinya berapa lama? 3 hari ya. 3 hari. Emang benar. Tambah bau kan ya. Saya ambil pakai botol aqua. Itu aja. Untuk musim hama apa itu kan? Iya nanti orang lama-lama di orang mana nggak ada sana walang sangit teh walang sangit lamun kacekal kurang bau iya itu abur itu terus simet belalang terus eta berit tikus lah ya tikus sawah ya yang langsung makan rusak padi itu yang paten mah orang abur itu langsung itu orang itu. Begitu disemprotan langsung kabur itu. Atau saya pertama pakai regen, saya semprotkan.
dia ngalunjak kenal nih cek kurang tadi saya mulai regen malah lagi nanti gue masih kabur tenang lawan kalau leceh gitu leceh ya regen mahal kan dipakai eta isu pernah bersih kan bener itu untuk padi ya eta kalau untuk tanaman lain bisa mana bisa aja ya? sebenarnya mah ya walau sih saya juga ya di rumah coba-coba aja dan dari YouTube oke Kang ya semua daun gedang ya iya benar dan mengangkat apa benar dari itu makan sirsak naon ya dan saya tuh sebenarnya mah kalau di rumah di kantor saya tuh sering asbak itu saya kumpulin isi asbak itu kan si bubuk ininya tai rokok pokoknya putung-putung saya mau kumpulin diisi sama air yang pokoknya botol aqua botol tangguh itu saya mah numpuk itu isi bako semua itu Kang gitu yang udah diairin kuning gitu putung buatan itu kan diairin nanti kalau mau kita pakai disemprotkan ke pohon cabe ya dia ke cabe ke taman-taman bunga-bunga ini yang tomat kayak tomat taman-taman buat cabe itu dia putu kebul sama siram buat musim apa neta pan cok cabe pan kan guluntung gitu ya pakai air bako itu pakai tembakau biasa bisa murah bisa cuma kasar itu ya kalau tembakau biasa kita beli kalau ini gratis bekas orang ya kita memanfaatkan puntung rokok ya namun orang sengaja beli bako sampai orang beli regen iya tapi kalau orang mah kan gratis ya memanfaatkan barang yang sudah nggak terpakai dan memang hasil baunya dan ini lebih dari bako mungkin karena dia nikotinnya udah keluar kali karena kan ini kan isep dari sini kan masih ada nikotin tuh jadi kalau di cairan dia luntur dia jadi warna kuning ya kan Kuari nempel sektor pertanian pemuda sekarang kan susah ya minat pemuda ke dunia pertanian ini dilihat semakin berkurang ya saya sempat ngobrol gitu ya sama ibu-ibu ya gitu ya yang sudah lanjut usia yang masih ikut ngegarap sawah gitu ya mulai dari tandur sampai ke ngagebot gitu kan kata curhat kurang memikiran cina ya kayak harusnya kumanya kayak penerus itu ya gitu kan sementara karena pemuda-pemuda Kuari gitu nya budak-budak Kuari ya tak itu hayang kan dia gitu nutun-nutun acan gitu kan bahkan anak orang bagai cina bahasananya yang asli orang situ sendiri yang asli orang tuanya petani jangan pernah turun karena sawah karena satu kalau saya ya di lembur saya masih ada sih ya tapi memang udah jarang dia nggak tetekannya memang itu satu pola pikir si orang tuanya juga sih yang tidak bisa ngajar gitu. Kadang orang tuh rasa kasih sayang ke anaknya itu berlebihan sehingga tidak ingin anaknya itu turun ke orang gitu dari orang tua padahal tapi tertuntas padahal dengan cara mendidik seperti itu yang terlalu sayang itu salah menurutnya yang harusnya bisa ngajak lah ya ayo coba ngajaran gitu supaya jadi penerus gitu kan ya seperti saya terus terang aja di lembur saya tak bahwa maaf ibu-ibu neta kabeh tukang ngoyos tapi pas anak ke Jakarta jadi bos daging pak lomba saya di bos daging Kuari melihat sawah terus ibu-ibu balik terus kalau ngoyos itu terus anak-anak generasi ada nih selanjutnya bisa kolakkan ke SMP ke SMA eta untuk dibiasakan ke sawah kolot tapi lebih dibiasakan ya dia lamun geus lulus sekolah kudu gawe kudu ka kota gawe di pabrik jadi pegawai negeri jadi begitu kan sama orang tuanya juga gitu Kuna ya anak ke SD ke SMP teu dipaksa ku kolot nah hayu batuan yang abah hari masalah engke gawean teu mah kumaha engke minimal turun lah ke sawah gitu kan untuk mengetahui mun hayang jadi duit tina petani itu kudu kieu gitu kudu capek emang kata saya mah maaf orang tua yang ngomong kayak gitu sebenarnya mah untuk dirinya sendiri cak saya untuk jangka panjang seharusnya janganlah gitu kan boga anak di SMP ke SMA geus itu jangan geus cukup mabel ka sawah geus ka itu bae kadang saya nih di pemuda saya diajak ya kan
Saya mah nggak ditikman lagi berat ayo ke kebun karena sok marah tau orang Iya, emang banyak kan kayak gitu. anak aing serpu aing gitu menang ka sawah bosnya tadi Ajakan. aja kan karena kita saya makanya di alhamdulillah saya mau buka kolot ya aku padahal lele bukan comong ya abah itu kan hari itu ke rumah Juma di sana kan panggilingan padi itu meren pangkolot-kolot panggilingan kan saya pertama-tama tempatnya Mulai di Cimanuk gitu. pertama ya Pak kata ngagiling sampai pagi kereta pacananya listrik Maksudnya pakai bensol, pakai patromak petromak. eta anu ngagiling di mana-mana tang anu pakai sungguh pakai naon eta sampai pagi karang eta atuh teu ngolah meulian gabah ge nguti petani geus loba tak beranta kuari mah geus zaman dijual kuari mah jago jen geus aya gitu saya pulang sekolah eta teu meunang es kurang kita moe pare kita ngombe kuari mah anak kuari wajar cek akan malas mah Ya benar, jadi emang saya pribadi ya prihatin untuk regenerasi para petani gitu kan. Dimana saya lihat sekarang orang tua semua ya yang udah lanjut usia lah ya, yang harusnya udah istirahat tapi tetap turun ke sawah gitu. Kalau di selatan kan sawahnya jauh-jauh kan. Saya seperti punya orang mertua saya itu kan jaraknya luar biasa kan berapa kilometer. Dari rumah itu berangkat jam 6 pagi, nyampe jam 8 kan, 2 jam perjalanan, lewat hutan gitu kan. Gitu. Pikirin sekarang pemudanya udah nggak ada yang mau nih turun. Gimana caranya buat memberikan rasa keinginan regenerasi untuk jadi petani gitu kan? Ya meskipun dengan mereka punya inovasi yang lain dari bidang pertanian, dia seperti apa gitu kan? Karena memang secara langsung teknologi tepat guna itu perlu ya, seperti misalkan pakai mesin yang lain seperti itu kan, karena untuk bisa merangsang keinginan pemuda terjun ke dunia pertanian kayak gitu. Sebenarnya mah tadi orang balik di karena modalnya, balik lagi ke pemerintah. Seharusnya mah pemerintah ini menggelontorkan apa ya, menggelontorkan hibah bantuan apapun juga, bukan berkedok sebenarnya mah menguntungkan mereka. Iya. Kan selama ini sebenarnya mah bantuan pupuk, bantuan apa, bukan petani yang diuntungkan sebenarnya. Iya. Penggelontor ini pembuat undang-undang ini, pembuat program ini yang mereka untungkan sebenarnya mah. Harus, jadi setiap adanya suatu aturan, adanya suatu pasti kan ada project buat mereka juga. Saya analisis di anak Pak, terang baik. Saya nggak jadi Pak. Jokowi mengadakan masalah embung, air. Ya. Tadi tahan lah. Eta KB, jangan contoh kecamatan yang lain lah, kecamatan Cimanuk aja. Kenapa sih embung itu diwajibkan kepada setiap desa harus membuat embung? Ya, padahal desa itu nggak butuh embung. Nggak butuh embung. Coba pikirkan di mana yang butuh dan enggak. Nah, sedangkan ini suatu paksaan harus punya embung kamu. Jadi desa anu sebenarnya nggak butuh embung, berhubung kamu kerja kan udah ngisi duit ya kan. Nah, gitu kan. Ya seakan-akan program yang dipaksakan. Ya. Sebetulnya yang tidak betul-betul amat. Budak SD ya paham. Embung maaf 10 kali 8 cara mah pejabat ini bisa mengakhiri 10 hektar tanah sawah di mana supaya sawah di luhur embung dihandap bari ngan 8 kali 10 atau 10 kali 20 itu cara pengairannya kumaha itu kan secara pikir logika ya tapi diresmikan secara bangga orang ada pribadi orang muda kan. Alhamdulillah desa ini bisa membangun embung ya kan. Sekian des ini bakal ketika kemarau bisa menghasilkan 10 hektar. Wah, secara embung dihanap sawah di luhur bae leutik. Terus kuari naon? Aduh kuari kan jadi empang nila. Aduh untung baik apa deh jadi tempat pancingan. Jangan mubazir satu embung jangan banyak-banyak 100 juta, 50 juta
di kecamatan saya ada 11 desa, 50 juta dikali 11 desa dikalikan umpamanya 35 kecamatan berapa ya yang mangkraknya lagi. Iya. Yang tidak bermanfaat juga Tidak gitu. bermanfaat. Pada akhirnya dana tetap keluar. Dan tetap keluar. Kan? Coba sih, jak orang mah. Orang ini sebenarnya mau geus kudu saatna orang ieu pemerintah ieu coba sih belajar ka Jepang, belajar ka Cina. Manehna hayang bertani eta peulahan Tapi nggak bedah. pasti nggak bedah gitu. Semangka dipakai rumah tadi Greenhouse. greenhouse sampai di atas hotel rumahnya itu di atas. Ya aku orang diekspor ke orang Cina, orang Jepang yang lahannya Yang padahal kita Indonesia ya sebagai lahan embung padi yang terbesar ya. Hele pisang itu. Iya mata orang. Emang susah. Penutup Kang, kumaha eta nya. Tadi intinya kumaha carana regenerasi pemuda ieu daek ka turun ka sawah. Tadi kalau menurut saya ya, coba untuk Bapak Nadir gitu ya. SMK kejuruan. SMK kejuruan ini coba ya lulusannya jangan orientasi keluar ke Alfamart, Indomaret, jadi kas dan sebagainya. Iya. Kalau memang kejuruan jadi pertanian, ya coba skill kejuruan itu kan di SMK itu ada pertanian, Iya. ada tekniknya. Iya. Coba ini kan pertanian, tekniknya itu memikirkan ini dari pertanian alat-alatnya. Iya. Ketika dia ilmu bertaninya, ambil nih teknik mesin dari untuk menunjang ke pertaniannya. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi teknologi tepat guna. Teknik tepat guna. Ya. Udah teknik itu kita jangan berpikir macam-macam harus menciptakan mobil, motor dan sebagainya. Udahlah yang rendah aja dulu lah. Yang jelas yang ada jelas lagi. aja dulu. Ini Ya. samping kelasnya pertanian, samping dia teknik. Coba tuh Kolaborasi. kolaborasi. Ya. Apa yang dibutuhkan? Ya. Ya kan? Mesin apa Mesin apa yang dibutuhkan? Sehingga ketika terjun ke sawah mana teledok. Yang iya jadi kan kalau lamun pemuda geus kahandap bertaninya teledok ka cika kolotna, terus gengsi dari bertani itu bagus, saya yakin loba. Ya. Yang turun langsung. Yang turun. Terus tugasnya pemerintah apa buat kan coba Alfamart, Indomaret atau apa umpamanya itu. Kan ada sayuran dan sebagainya. Gedor kemana? Dia ulah nyopot di mana? Tinggal di data baik, camat panggil lurah-lurah. Jadi memanfaatkan produk lokal yang ada di Lokal yang ada di daerah daerah masing-masing. Tinggal satu kecamatan ada 11 desa umpamanya. Siapa yang produktif? Cauna, bontengna naon? Gedor ya Alfamart dia pasarkeun ka lapatan dirinya. Ya, jadi ada simbiosis mutualistis, jadi saling menguntungkan antara pengusaha gitu kan dengan yang ada di daerahnya gitu kan ya. Ini mah saya pikiran orang awam aja ya. Nah, itu mah konteksnya di atas tuh. Birokrasi itu emang ribet kan? Ya, birokrasi ribet ya. Seperti itu mungkin ketika orang ngomong birokrasi itu kan memang birokrasi. Tapi kalau nggak dicoba dari kapan lagi? Berpikirlah sih dari bawah lah. Yang jangan berpikir yang high, yang bawah itu terabaikan gitu. Jadi pada intinya untuk bisa mengangkat nih ya, regenerasi petani muda itu tadi yang mungkin dari sektor akademisi, pendidikan, dan mungkin orang tua juga ya, yang harus bisa mengarahkan kepada anak-anaknya, yuk ikut turun ke sawah, seperti itu. Bertani itu bukan hal yang hina. Ya, betul. Ya kan? Iya. Bukan yang hal yang hina. Tanemin itu gitu. Meskipun terlihat kotor, tapi hasilnya bersih. Berkah lah ya mereka. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.